Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita ketemu lagi pagi hari ini dalam bentuk kelas statistika. Ini saya mau membahas bagaimana mempersiapkan survei. Survei ini sebenarnya materinya itu bukan mempersiapkan survei ya. Materi besarnya masih dalam regresi linier berganda. Tapi saya mau masuk ke prakteknya. Nah, prakteknya di sini sekalian teman-teman belajar untuk data collecting. Di awal perkuliahan ada materi kuliah tentang sampling ya. Nah, sampling. Kemudian di sini dalamnya ada juga tentang data collecting, bagaimana mengumpulkan data. Salah satu cara mengumpulkan data adalah melalui survei. Nah, survei kali ini adalah survei online. Sebenarnya masa pandemi ini kan salah satu kita bisa memaksimumkan yang namanya survei per-onlinean ini, karena banyak orang akan lebih maklum ya dengan hal yang bersifat online, karena kalau ketemu langsung justru beresiko, ada physical distancing dan lain sebagainya gitu loh. Kayak survei online menggunakan Gform. Ada banyak form ya teman-teman, ada Gform, ada Microsoft Form, ada SurveyMonkey. Kalau SurveyMonkey ini data aslinya kita nggak bisa dapat, tapi langsung dapat hasil analisisnya, grafik dan segala macamnya bagus, tapi kita nggak bisa dapat data Excel-nya. Kalau mau data Excel-nya harus berbayar. Kalau yang Microsoft Form ini juga cukup bagus, tapi masih jarang digunakan ya. Kalau Gform ini yang paling luas digunakan, dia free, kita bisa download Excel-nya, data mentahnya. Ada juga analisis awal kayak diagram batang, diagram-diagramnya itu sudah ada di web. Setelah kita dapat datanya, responden ngisi, kita bisa langsung lihat hasilnya secara deskriptif dalam bentuk diagram. Terus kalau kita mau menganalisis lebih lanjut kayak regresi, korelasi, kita harus download data mentahnya, bisa di-download Excel-nya. Gitu. Oke, nah di kesempatan kali ini saya akan kita belajar bersama-sama tentang faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk berwirausaha. Wirausaha ini kan bukan sesuatu yang asing di dunia Islam ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan beliau profesinya sebagai seorang pengusaha yang sukses, yang jujur, yang amanah, dengan segala kebaikan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia merupakan seorang contoh pengusaha yang sukses. Nah, kemudian di ranah ilmu ekonomi yang namanya wirausaha itu juga menempati posisi yang penting gitu. Kenapa? Karena secara teori bahwa untuk memajukan suatu negara yang maju itu butuh banyak pengusaha. Nah, kalau teman-teman nanti browsing di syarat negara itu maju, itu sekian persen penduduknya itu adalah pengusaha. Nah, Indonesia masih sangat jauh dari persentase yang disebutkan ini. Berapa persen? Kalian bisa browsing sendiri. Saya akan nggak ngebahas sampai ke sana. Nah, ini Indonesia masih sangat jauh. Jadi topik tentang
wirausaha, niat untuk berwirausaha ini juga hal yang cukup strategik untuk dibahas gitu. Kemudian di sisi lain yang namanya wirausaha itu lebih luas dari sekedar kita menjadi seorang pengusaha, tapi ada nilai di dalamnya. Dan itu walaupun bukan pengusaha, nilai-nilai seorang pengusaha yang baik, yang sukses itu menjadi hal yang penting juga di dunia pendidikan sekarang ini ya. Karena pengusaha itu punya banyak hal yang baik di dalamnya. Nilai-nilainya misalnya apa sih? Ada harus disiplin, kreatif, inovatif. Ini semua adalah nilai-nilai dari seorang pengusaha yang baik, dan ini juga sangat diperlukan bagi setiap orang di segala macam profesi sebenarnya ya. Gitu. Jadi ada 3 sisi tadi pentingnya topik wirausaha ini. Yang pertama dari sisi Islam ya, sunnah Rasulullah itu berwirausaha. Kemudian ada hadis bahwa sekian pintu rezeki itu ada dari berdagang, dari berbisnis. Kemudian dari sisi ekonomi makro butuh banyak pengusaha. Kemudian dari sisi istilahnya, dari sisi nilai-nilai. Nah, jadi ada 3 hal penting nih yang berhubungan dengan wirausaha gitu. Ini adalah salah satu cara untuk membuat latar belakang masalah. Teman-teman kalau bikin makalah atau apa, ini kita perlu brainstorming dulu kan. Topik ini tuh penting gak sih? Terus pentingnya dari sisi apa ya untuk dibahas gitu. Nah, ini adalah latar belakangnya bahwa wirausaha itu penting untuk dibahas. Kemudian setelah itu kita perlu juga lihat tema, judul, publikasi, artikel ilmiah berkaitan dengan hal ini, sehingga kita tetap update ya hal-hal yang baru, apa yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya gitu. Ini juga wajib untuk menuliskan telaah pustaka. Jadi bros, misalnya saya ingin tahu tentang entrepreneur, intention, niat berwirausaha, terus yang tulisannya itu berhubungan dengan Islam. Oh, ternyata ada banyak nih, ada niat berwirausaha dari perspektif Islam, kemudian determinan sama dengan faktor ya, faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha, wirausaha muslim, kemudian entrepreneurship dalam masyarakat Islam, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa, terus ini ada juga nih signifikansi religiositas terhadap entrepreneur. Nah, di sini dari ini kita bisa lebih mengerucutkan. Kita mau menganalisis entrepreneur intention itu didekati dengan variabel apa ataupun dengan komunitas yang apa. Nah, ini ada determinant factor of students entrepreneurial intention, atau kita mau analisis ke mahasiswa gitu. Jadi macam-macam nih, coba kita lihat ya. Ini ada niat berwirausaha dari perspektif Islam. Studinya ini pada entrepreneur muslim. Nah, kalau yang ini studinya khusus populasinya itu yang entrepreneur muslim. Kemudian di sini faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha, Islamic entrepreneur, jadi entrepreneur dari sisi perspektif Islam. Kemudian analisisnya menggunakan SAM. SAM ini sebenarnya mirip dengan regresi, tapi ini lebih kompleks. SAM itu intinya kita bisa menganalisis variabel X terhadap variabel Y, tapi di SAM ini bisa juga menganalisis variabel antara, variabel moderasi yang menengahi antara X dengan Y. Kemudian arahnya bisa lebih bermacam-macam kalau pakai SAM. Kita belum ke sana, kita baru regresi. Nah, di penelitian ini ada yang menarik. Nah, kita bisa lihat juga nih
metodologinya pakai apa sih? Nah, ini metodologinya menggunakan 3 kerangka teoritis, yaitu namanya Theory of Planet Behavior, biasa disingkat TPB, kemudian Theory of Bounded Rational Planet Behavior, dan Theory of Social Entrepreneurship. Nah, ini ada 3 kerangka teori yang digunakan sebagai metodologi. Kemudian temuannya ternyata dari 5 faktor. The finding of the study revealed that among the 5 factors, prior experience and self-efficacy adalah faktor yang paling penting dalam mempengaruhi niat berwirausaha dalam perspektif Islam. Dan dari 5 faktor itu, 2 faktor yang paling penting adalah prior experience dan self-efficacy. Self-efficacy ini di sini self-efficacy adalah kepercayaan individu akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan sesuatu. Jadi ini percaya diri bahwa saya pasti bisa melakukan itu. Nah, itu ternyata sangat mempengaruhi entrepreneur intention. Kemudian di sini menganalisis entrepreneurship dalam masyarakat Muslim. Bagaimana nilai-nilai Islam dan praktek keagamaan Islam, Islamic practices, ini mempengaruhi niat berwirausaha. Jadi populasinya adalah masyarakat Muslim. Kemudian langsung ke 2 hal ini, Islamic values and Islamic practices, dalam mempengaruhi niat berwirausaha. Kalau di sini, nah ini ada kesimpulan bahwa nilai-nilai Islam dan juga Islamic practice ini secara positif mempengaruhi niat berwirausaha. Keduanya kedua faktor ini itu pengaruhnya itu dimediasi oleh attitude. Jadi ini ada mediasi, ada mediating effect. Ini bisa pakai mediating effect itu yang menengah ya. Jadi dari Islamic values dan Islamic practice dalam mempengaruhi entrepreneurship intention itu dimediasi oleh variabel attitude gitu. Oke. Kemudian di sini ini sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini ada juga nih pengaruh bagaimana signifikansi religiusitas dalam trigger itu mendorong niat berwirausaha. Nah, di sini menggunakan variabel ada variabel intinya itu religiusitas. Nah, dari beberapa paper ini kita bisa ada gambaran nih, kita mau menganalisis apa, mau menganalisis wirausahanya, pelaku wirausaha, ataukah masyarakat Muslim, kemudian ataukah mahasiswa, terus pakai variabel apa, apakah mau pakai variabel religiusitas, atau pakai tadi ada variabel yang ini variabel Islamic values and Islamic practice, terus pakai metode apa, mau pakai ini tadi ada metode namanya TPB atau TPRB gitu kan. Jadi dari browsing, dari telaah pustaka itu Anda bisa merumuskan kembali, memfokuskan mau penelitian tentang apa gitu. Nah, ini di sini saya sudah membuat contoh kuesioner niat wirausaha. Nah, nanti teman-teman isikan di sini. Ini saya pakai variabel ini saya lupa, ini sudah lama sekali bikin kuesionernya. Ini saya pakai teori yang TPB, Theory of Planet Behavior. Ini kalau di paper yang ini kan pakai 3 buah kerangka teori, ada TPB, RPB, dan Theory of Social Entrepreneurship. Nah, memang dalam mengenerate variabel kita itu harus berdasarkan teori atau penelitian sebelumnya. Nah, ini saya mengenerate kuesioner dari mana menentukan variabelnya? Dari teori TPB. Dalam TPB itu ada 3 variabel, yaitu PBC itu perceived
behavioral control. Kemudian ada ATT itu attitude. Kemudian kontekstual ini apa ya? Kontekstual. Intinya saya punya 3 variabel X di sini, yaitu kontekstual, kemudian attitude, dan perceived behavioral control. Dan 3 variabel X ini mempengaruhi secara teori, itu mempengaruhi intensi atau niat berwirausaha. Jadi dalam kuesioner saya punya beberapa variabel tadi plus variabel intention, ini sebagai variabel Y. Nah, setiap variabel itu diukur dengan beberapa pertanyaan. Misalnya nih untuk variabel Y-nya, intention, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pertanyaan. Isinya pertanyaannya apa sih? Coba kita baca dari atas. Pertanyaan pertama, saya memiliki niat yang kuat untuk memulai suatu bisnis suatu hari nanti. Ini kan mencerminkan kita mengukur niat gitu kan. Jadi pertanyaan seputar niat. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha keras untuk memulai dan menjalankan bisnis saya tersebut. Kemudian yang ketiga, saya bertekad untuk membuat perusahaan di masa depan. Dan yang keempat, saya sangat serius memikirkan untuk memulai suatu bisnis. Saya kira nih pertanyaan yang kedua agak kurang relevan ya. Kita mau ngukur intention, jadi kita harus ngukur niat gitu. Kalau yang nomor 2 ini, saya akan berusaha keras untuk memulai dan menjalankan bisnis saya tersebut. Berarti pertanyaan ini kan bukan niat ya, tapi keinginan untuk effortnya untuk menjalankan bisnis, padahal belum tentu dia udah punya niat bisnis gitu. Jadi harusnya seputar niat, baru niat gitu. Ini saya hapus pertanyaan yang kedua. Nah, teman-teman, untuk membuat pertanyaan itu seharusnya kita juga jangan membuat pertanyaan sendiri, tapi harus ada basicnya. Kita bisa dengan melihat penelitian terdahulu, itu pertanyaan penelitiannya apa. Memang jarang kalau artikel publikasi itu mencantumkan lampiran kuesioner ya, tetapi kalau kita bisa browsing tesis, disertasi, itu pasti ada lampiran pertanyaan kuesionernya gitu. Nah, kemudian tentang skala pengukuran. Kemarin saya sudah menjelaskan bahwa regresi linear itu untuk variabel Y yang bersifat numerik. Nah, lalu apakah di sini numerik gitu? Ini sebenarnya ini bukan numerik ya, linear scale. Walaupun ini kata-katanya linear scale, tapi sebentar, kita coba preview dulu. Preview itu apa yang akan nampak oleh orang yang mau ngisi kuesioner. Ini saya tes aja, asal ngisi. Nah, kemudian di sini saya bisa mengisi angka dari 1 sampai dengan 10. Nah, dalam regresi linear, variabel Y itu kan harusnya numerik ya. Anggaplah ini variabel Y kan, tadi kan skalanya sama nih seperti ini. Sangat tidak setuju sampai ke sangat setuju. Nah, ini itu sebenarnya skala Likert, tapi dari 1 sampai dengan 10. Nanti kalau kalian browsing, itu ada scale, itu namanya continuous rating scale. Continuous rating scale itu sebenarnya kan kita cuma ngisi angka ya. Sebenarnya ini bukan dari hasil pengukuran, nggak ada alat. Kalau tinggi badan itu ada penggarisnya, kalau berat badan ada timbangannya. Nah, continuous rating scale ini kita ingin mengukur hal yang sebenarnya kategorik. Kita mengukur pendapat orang kan, dari yang misalnya dari 1 sampai dengan 10. Dari sangat tidak setuju ke
sangat setuju. Nah, continuous rating scale itu responden itu bisa ngisi angka dari 1 sampai dengan 10 ya, sesuai dengan penilaiannya. Misalnya tadi pertanyaannya, saya punya niat yang sangat kuat suatu hari nanti untuk berwirausaha. Oh, saya sangat setuju, tapi enggak angkanya 10, saya mau ngisi kira-kira di sini gitu. Nah, continuous rating scale itu seharusnya dia dari angka-angka ini tuh dia bisa mengisi berapapun angka di antara 1 sampai dengan 10. Bisa angka 8, 8,2, 8,5, 8,6 gitu. Jadi intinya bisa desimal. Itu yang disebut sebagai continuous rating scale. Sehingga angka ini nanti bisa diperlakukan sebagai angka yang bersifat continue gitu. Namanya kan continuous. Continuous itu tidak discrete. Continuous itu angkanya itu berlanjut, ada koma-komanya, nggak terpotong. 7, 8, 9, ini kan ada jedanya nih. Nah, kalau continuous rating scale itu harusnya ada koma-komanya gini. Responden boleh ngisi angka desimal. Kalau yang saya buat ini belum continuous ya, karena saya hanya bisa ngisi 1, 2, 3. Saya nggak bisa ngisi 7,5 gitu. Harusnya kalau mau pakai continuous rating scale, itu ya beneran kita bisa ngisi 1 sampai dengan 10. Tapi sayangnya kalau di Google Form itu nggak ada pertanyaan yang kita bisa seperti itu. Nggak ada. Nah, pilihannya kita bisa membuatnya dengan short answer. Pesertanya, respondennya itu disuruh ngisi angka. Nah, ini di setiap section kita bisa kita kasih petunjuk ya. Isilah dengan angka 1 sampai dengan 10. Boleh desimal. Sesuai dengan diri Anda. Angka 1 ini merepresentasikan angka 1 berarti sangat tidak setuju. Angka 10 berarti sangat setuju. Oke, jadi responden diminta mengisi angka 1 sampai dengan 10. Dan 1 itu sangat tidak setuju dan 10 sangat setuju. Kemudian ini nanti kita kasih contoh juga, misalnya saya memiliki niat kuat untuk membuka sekolah suatu hari nanti. Jika Anda sangat setuju, Anda isikan angka yang pertanyaannya menjadi yang short answer. Oke, kita coba preview lagi. Next. Nah, di sini sudah saya preview, jadi tampilan untuk responden seperti ini. Untuk petunjuk kalimat ini seharusnya dikemas dengan, harus dipikirkan baik-baik ya cara mengemas petunjuk, karena responden itu harus dimudahkan dalam memahami apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau orang mengisi kuesioner itu kan sudah suatu hal yang perlu motivasi ya, karena itu untuk kepentingan orang lain gitu. Nah, jadi harus dikemas sedemikian rupa sehingga petunjuk itu tidak menyusahkan atau tidak membuat
responden mikir 2 kali dan timelinenya juga harus lebih bagus. Nah, di sini saya mencontohkan kita bisa ngisi nih, saya percaya diri bahwa saya akan berhasil juga mendirikan bisnis. Nah, misalnya saya setuju. Tapi saya skornya 8,5. Nah, ini disebut sebagai continuous rating scale. Continuous angka yang bisa diisikan. Kalau yang ini yang belum saya edit ini kan hanya berkisar 1 sampai 10 dan itu angkanya discrete ya, bukan continuous. Nah, itu contoh dari continuous rating scale.